Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya nak coba uraikan sedikit dalam tazkirah satu tajuk pendek, yaitu ahammiyatud du'a inda kulli muslim, tentang kepentingan doa kepada setiap orang Islam. Dan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya dengan doa yang jami', ya, ringkas tetapi padat maksud dan isinya. Seperti mana kita maklum bahwa doa, ad-du'a'u huwa ibadah dalam satu hadis, ataupun ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah ibadah, bahkan merupakan otak mukh, kemuncak dari ibadah itu sendiri. Seorang berdoa bermakna menyatakan, ya, mengiktiraf tentang kesempurnaan sifat-sifat kodrat iradat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kepadanya lah segala-galanya kita serahkan. Ya, sebab itulah setiap orang Islam dalam hidupnya perlu berdoa, sama ada dalam keadaan kesusahan, kesempitan, ataupun dalam keadaan kesenangan, mendapat nikmat yang melimpah-limpah dan sebagainya, perlu berdoa. Dalam keadaan kita kesusahan, merasa kekurangan nikmat dan sebagainya, dengan doa dapat menenteramkan jiwa yang gelisah tadi, supaya tidak putus asa. Dalam keadaan senang pula, ya, mendapat nikmat yang begitu banyak, maka kita perlu berdoa supaya jangan terlampau gembira berlebihan, melampau takabur dan sebagainya. Ya. Sebab itulah dengan melalui doa dia akan menyadarkan kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Ya, dalam Al-Quran mengatakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak merasa putus asa terhadap sesuatu yang terlepas, terluput daripada kamu. Sentiasa husnuzan dengan Allah Ta'ala, dan juga jangan terlalu gembira, adalah merasa tawadhu dan bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Dalam ayat 45 yang saya bacakan tadi, dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhan, doalah, serulah, astajib lakum, niscaya aku akan istijabah ataupun mengabulkan doa-doa kamu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takbur, tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk ke jahannam dalam keadaan hina dina. Maka ulama menjelaskan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan untuk kamu. Dari maksud daripada doa dalam ayat ini, dia kata mengandungi ada dua maksud.
yakni du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Ya. Doa dalam ibadah dan doa karena meminta sesuatu. Apa yang dimaksud dengan doa dalam ibadah? Karena doa ibadah. Seseorang hamba, seorang muslim beribadah kepada Allah Ta'ala, sama dia menunaikan salat, puasa, zakat, berhaji, berjihad, bersilaturahim, berinfak dan sebagainya. Kalau kita tanya, apa yang kehendaki dalam ibadah itu? Mesti mereka mengatakan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maknanya doa. Dan semua ibadah itu adalah doa. Seperti Nabi mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu yang kemuncak ibadah yang sebenar. Ya. Wa du'aul mas'alah, doa karena minta sesuatu, itu jelas. Allahumma ghfirli warhamni warzuqni misalnya, ya, minta langsung kepada Allah, karena kita tahu bahwa semuanya adalah ada pada Allah Ta'ala. Yang kita minta yang jelas kebaikannya. Tidak ada pula yang boleh memberi melainkan hanya Allah, seperti minta keridhaan Allah, minta diperkuatkan keimanan kita, ketakwaan kita, nak masuk surga, ya, jauhkan dari neraka, itu adalah pada Allah Subhanahu wa taala, langsung minta. Kemudian apabila seseorang manusia berdoa kepada Allah, bermakna menunjukkan rasa tawadhu', merendah diri atas kekurangannya sebagai manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala, dan menyatakan pengiktirafan, pengakuannya tentang kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinannya bahwa Allah memang hanyalah yang dia akan memperkenankan doa-doa hambanya tadi. Karena di antara sifat Allah, ya, suka memberi, ya, dan dia minta kita supaya kita mohon kepadanya. Ya, Allah tidak suka orang yang tidak mau mohon kepada Allah. Itu dianggap orang yang takbur dalam ayat tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tadi daripada ibadah, sini bermakna ad-du'a wal ibadah, ya, dan seterusnya, adalah akan dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Rasulullah SAW kata Aisyah dalam satu hadis, apabila beliau berdoa, kana yastahibbul jawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa dzalik. Adalah Rasulullah SAW suka, yastahibbu. Kalau yuhibbu suka juga, tapi yastahibbu mubalaghah, sangat suka berdoa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jami'. Apa dikatakan jami'? Ay qalilul alfaz jami'atul lil ma'anil katsirah. Ya, ringkas, pendek saja perkataannya, kalimatnya, tetapi luas maknanya. Ya. Sebab itulah salah satu di antara doa Nabi yang selalu dibaca dan diajarkan kepada sahabat, dan kita pun tak pernah tinggal. Karena itu doa yang jami' dan merangkumi semua kebaikan-kebaikan. Apa kata Anas? Kana aksar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Adalah kebanyakan doa Nabi, ya, yaitu minta Allahumma atina, ataupun kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang selalu kita baca. Maknanya minta kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan supaya Allah memelihara kita, menjaga kita, menjauhkan kita daripada azab api nerakanya. Ya. Kita melihat daripada doa ini sangat-sangat jami', artinya luas maknanya. Ya.
Karena mohon kepada Allah hasanah, ya, kebaikan. Dia kata yashmilu kulla hasanatid dunya, merangkumi, mencakupi semua hasanat di dunia dan hasanat di akhirat. Tidak perlu diuraikan satu persatu. Ya Allah, aku minta ini misalnya, ya. Hasanah fid dunya dikata min zaujatin salihah, ya, termasuklah supaya dapat pasangan yang soleh, anak yang soleh, keluarga yang soleh belaka, ya, tempat tinggal yang selesa, kendaraan yang menyenangkan dan sebagainya, ya, keluarga yang pokok menyeronokkan dan sebagainya, hasanah dan semuanya. Dan boleh kita niatkan apa lagi situ, hasanah, apa yang kita minta. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat hasanah, kebaikan, yaitu mencakupi semua apa yang baik. Seperti misalnya mohon pada Allah supaya hisab kita diringankan karena kita punya dosa banyak, ya. Di antaranya supaya kita diberi kitab catatan amal kita daripada sebelah kanan, di antara alamat orang-orang yang ahli syurga, supaya kita dapat lalu di atas titian as-sirat dengan mudah, cepat dan sebagainya. Diberi peluang, ya, minum di kulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dengan segala nikmatnya dan seterusnya, ya. Jadi doa-doa seumpama ini merangkumi semuanya. Sehinggalah sahabat Nabi seperti Anas yang meriwayatkan tadi tak pernah meninggalkan. Dia kata aku ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata la yad'u abadan idza da'a, tidak pernah meninggalkan doa ini selama-lamanya apabila dia berdoa, menunjukkan fadilah doa tadi. Dan Nabi pun memberi contoh kepada kita setiap kali tawaf keliling Ka'bah, walaupun sudah ada doa-doa tersendiri setiap rukun tadi, ya, dekat Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami dan sebagainya. Apabila sampai rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, mesti diakhiri doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak diulang-ulang sampai habis, sampai ke setentan dengan Hajar Aswad itu, ya. Maknanya kalau ada tercecer dari doa supaya dirangkumi semua tadi dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di antara contoh-contoh ya ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sebelum saya tunjukkan contoh yang lain, Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya aku akan mengabulkannya, akan memperkenankannya, ya. Maka perkataan idza da'ani, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi, tapi ada syaratnya, ya. Apabila ada orang bertanya, ya Muhammad, Allah itu dekat ke jauh? Dan bila masanya kita berdoa, maka turun ayat tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, di mana dekatkah tidak, katakanlah sesungguhnya aku Allah qarib, dekat saja. Aku memperkenankan doa hambaku apabila memohon kepadaku, tetapi hendak pula memperkenankan apa yang kehendaki dan hendak beriman kepadaku. Daripada ayat yang terakhir, penghujung ayat ini, diistinbat oleh ulama bahwa di antara syarat doa supaya istijabah tadi diterima Allah Ta'ala, yang pertama sekali al-ikhlas. Kita ikhlas betul-betul tujukan doa itu kepada Allah Ta'ala, tak ada tujuan lain, tak ada sum'ah, tak ada riya di situ. Ketika kita berdoa, dia kata ud'uallahu anta tashur bi annaka fi hajatin ilaihi, ya, wa innahu ghaniyun 'anka. Mohonlah kepada Allah di mana engkau merasa betul-betul dan yakin
bahwa engkau berhajat kepadanya, bersungguh-sungguh. Jangan sambil lewat. Ya. Dan Allah tidak memerlukan doa kita sebenarnya. Ya, hanya kita berdoa karena kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memperkenankan seperti mana janjinya tadi itu. Ya. Jangan berdoa karena semata-mata nak memperdengarkan doa panjang lebar tadi. Ya, hebat berdoa, sesuatu bersajak-sajak dan sebagainya. Malah dalam satu riwayat mengatakan, doalah seikhlas mungkin apa yang terlintas dengan hati kita. Kalau tidak menghafal doa-doa yang warid daripada Al-Quran dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keduanya, hendaklah mohon kepada Allah dalam keadaan muqinun bil ijabah. Ya, la doa tajribah. Berdoa dalam keadaan yakin Allah menerima doa kita. Bukan doa saja nak coba. Allah terima ke tak terima, coba sajalah terakhir doa. Ya Allah, aku mohon ya Allah, istri 3 misalnya ya Allah, ya, tak terima pun dan sebagainya. Jangan coba-coba ya. Yakin doa dengan sungguh-sungguh, tak boleh mempermainkan doa tadi itu, ya. Kalau kita nak diterima doanya. Yang ketiga, di antara syarat ijabah tadi, doa jangan melampau. Ya. Jangan ada mengandungi perkara-perkara yang dosa, permusuhan di situ. Ya. Dan merasa merendah diri, tawadhu, tidak sampai berteriak-teriak. Ya. Dalam Al-Quran mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Doalah kepada Tuhan dalam keadaan tadarru', tawadhu, merendah diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Wa khufyah, dalam keadaan suara yang lemah lembut, ya, tidak sampai berteriak-teriak. Seperti mana ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya Rasul, "Kenapa engkau bisik sangat engkau doa engkau?" "Ya Rasulullah, Allah bukan peka, ya, sangat mendengar." Ya. Lain pula dengan Sayyidina Umar, kuat suaranya. "Ya Umar, kenapa engkau bersuara kuat bila berdoa, berzikir?" "Aku suka ya Rasulullah kalau syaitan cabut lari dengar doa." Betul juga. Jadi kata Rasulullah, "Ya Umar, engkau rendahkan suara sikit. Ya Abu Bakar, angkat suara sikit, ya, dengan sederhana." Itu khufyah, suara yang lemah lembut, ya, tidak berteriak. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka doa yang orang yang melampau berlebih-lebihan. Ya. Apa yang dikatakan doa yang berlebih-lebihan? Ada beberapa contoh sini. Di antaranya doa nak memutuskan silaturahim, itu mengandung dosa. Ya, mendoakan seseorang itu. Ya, katalah anak kita mesra dengan istrinya misalnya. Ya, mertua tak suka. "Ya Allah, tunjukkan aku biar berpisah dengan istrinya." Itu Allah tidak akan terima. Biasa orang seperti ini suka cari bomo, ya, supaya bomonya itu yang mengusahakan, ya, dengan syaitannya tadi. Ya, ataupun seseorang misalnya anak suka bergaul dengan orang yang soleh-soleh, kumpulan jemaah yang soleh. Bapak pula tak suka anaknya, ya. Dia mohon kepada Allah supaya dipisahkan anaknya. Itu semua doa yang tidak diperkenankan, ya. Ataupun misalnya kita dilarang mendoakan buruk kepada seorang saudara kita melakukan maksiat, tapi hendaklah mendoakan dia supaya dibukakan hidayah oleh Allah Ta'ala, memperbetulkan sikapnya. Satu contoh misalnya, apabila Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dilaporkan kepada seorang masa itu orang nakal, ya, banyak melakukan kejahatan. Jadi kebetulan pun Sayyidina Umar tanya, "Ma fa'ala fulan ibnu fulan?" Apa yang dibuat si fulan sekarang ni? Orang ditanyakan tu.
Maka sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, tataba'u syarab. Nampaknya dia mengikut kumpulan yang suka minum-minum mabuk-mabuk itu. Sayyidina Umar terus memanggil juru tulisnya. Dia kata, tulis satu surat, ya. Surat itu dengan berbunyi daripada Umar bin Khattab, ditujukan kepada si fulan bin fulan, ya. Salamullah alaik, ya. Tulis salam di situ. Kemudian memuji-muji Allah. Ahmadullah ilaik, ahmadu ilaik Allah alladzi la ilaha illa huwa ghafiruz zambi wa qabilut tawb syadidul iqab dzat-taul, dan seterusnya. Ya, dalam suratnya tadi dipuji-puji Allah. Ya, dia kata, aku mengadukan engkau kepada Tuhan yang sangat-sangat memberi keampunan kepada dosa-dosa yang telah dilakukan. Namun Tuhan yang menerima taubat hamba-Nya dan sangat-sangat dahsyat siksaannya, ya. Dan hanya kepada Dia kita akan kembali, akan dihisab. Di samping itu, setelah dikirim surat tadi, Sayyidina Umar berpesan kepada sahabat-sahabat, ud'ullaha li akhikum, doakan saudara kamu semua ini supaya diterima Allah menghadap kepadanya dan diampuni dosa-dosanya. Apabila sampai tadi surat Sayyidina Umar kepada orang yang dimaksudkan tadi dibaca, bila sampai ayat ghafiruz zambi wa qabilut taubi syadidul iqab, ya, diulang-ulang meresap dalam hati, Tuhan yang pengampun dosa, menerima taubat hamba. Di samping itu dahsyat siksaannya dan mempunyai siksaan yang sangat pedih. Tuhanku menjanjikan aku pahala dan keampunan. Di samping itu disediakan azab siksa. Diulang-ulang sampai menangis membaca surat itu. Ya. Akhirnya bertobat kepada Allah dengan surat tadi. Disebabkan masa itu dia jatuh sakit, nazak dalam keadaan husnul khatimah. Apabila sampai berita itu kepada Sayyidina Umar bahwa saudara kita itu nampaknya mati dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka Sayyidina Umar mengatakan, hakadha fasna'u idza ra'aitum akhakum zalla zallatan fasaddiduhu wasiquhu wad'u Allah lahu ay yatuba wa la takunu a'wanan lisyaitan alaihi. Begitulah yang sepatutnya kamu buat semua. Apabila kamu melihat saudaramu tergelincir ke melakukan dosa, fasaddidu, perbetulkan sikap, perbetulkan, yakinkan dia bahwa Allah menerima taubat apabila bertobat. Dan jangan kamu memberikan peluang menolong syaitan-syaitan tadi dengan hanya pandai mengutuk saja. Jangan maki hamun saudara, karena itu peluang syaitan untuk mempropagandakan orang Islam sendiri, kutuk, mengutuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita doakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, hakadha fasna'u, begitulah sepatutnya kamu buat. Itu Sayyidina Umar, ya. Dan di antara contoh-contoh dikatakan doa yang melampau, ya. Misalnya seseorang berdoa, ya Allah, berikan aku peluang, ya Allah, mencapai derajat kenabian, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku, anak aku sebagai seorang nabi. Itu sudah tertutup pintu itu, tidak akan diterima melampau. Apalagi minta jadi rasul, rasul Melayu dan sebagainya. Rasulnya sudah tangkap, ya, tidak langsung pulang lagi, ya, sia-sia doa tadi, ya. Seorang sahabat, dia dengar anaknya tadi berdoa lain daripada yang lain. Apa dikata? Allahumma inni as'alukal qasral abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha. Ya Allah, aku mohon kepada ya Allah istana yang warna putih. Rumah putih lain. Aku minta istana yang putih sebelah kanan surga apabila aku masuk dalam surga, dengan bidadarinya begini-begini, semua satu-satu. Si bapak tadi Abdullah bin Waffal ditegur anaknya, "Hai bunayya,
salillah al-jannah wa'udhu bihi minan nar. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Wahai anak, mohonlah kepada Allah syurga, tak payah melampau begitu, ya, dan minta berlindung dengan api nerakanya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, akan ada satu kaum nanti melampau dalam doanya berlebihan. Bukan begitu cara berdoa, minta satu-satu tadi, ya. Termasuk juga doa yang melampaui apabila minta yang perkara yang mustahil. Kata misalnya kita sudah umur 60-an, 70-an, ya Allah, jadikanlah aku muda balik Allah seperti umur 20-an misalnya. Itu angan-angan kosong, ya. Sampai timbul satu syair, orang tua berangan-angan kalau boleh jadi muda walaupun satu hari jadi. Laitash syababa ya'udu yawman fa'akhbirhu ma fa'al musyib. Semoga umur muda itu balik semula kepadaku walaupun satu hari jadilah. Aku akan beritahu apa yang akan jadi ketika sudah tua. Ya, itu angan-angan, ya. So itu ada orang berangan-angan sudah tua, sudah putih rambut, tapi nak cat balik jadi hitam. Ya, oh putih lah, hilanglah putihnya, muda lah dia rasanya. Ya, itu dia kata di antara sifat orang-orang munafik yang membohongi orang. Ya, bahkan kalau orang tahu orang yang putih rambut dari Islam itu satu kebanggaan, kan merupakan nur cahaya di akhirat nanti. Ya, sehingga ada seorang lelaki yang sudah berumur di zaman Sayyidina Umar. Dia nak meminang seorang perempuan yang muda, cantik. Oleh kerana rambutnya sudah putih, dicat hitam. Oh, nampak handsome muda. Pergi meminang, diterima pula. Setelah beberapa lama bersama, ya, memanjang rambut itu, putih balik rambut itu. Maka si perempuan tadi menyesal, rupanya aku kahwin dengan orang tua, bukan orang muda. Ya, pergi melapor kepada Sayyidina Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, aku telah tertipu katanya, ya, dengan rambut yang dicat tadi itu. Dipanggil tadi si lelaki tadi, dihukum, didera atas perbuatannya. Dia kata kalau engkau lebih awal lagi berterus terang, engkau tidak akan diterima orangnya. Itu satu pembohongan katanya. Ya. Jadi tak payah berangan-angan kalau sudah sampai masa tadi. Terima apa adanya. Ya. Satu lagi contoh doa yang keterlaluan. Ya. Minta pula mukjizat seperti mana nabi-nabi. Ya Allah, bagi aku mukjizat. Ya. Seperti misalnya Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati buat sementara, ataupun menjadikan ronggokan pasir tanah itu boleh jadi emas. Ya. Pokoknya diminta mukjizat. Itu sudah berlalu hanya kepada para rasul-rasul. Ya. Ataupun misalnya satu contoh, ya, ayyajhara katsiran bid-du'a wa yasuhfi. Dia berdoa berteriak-teriak. Ya. Dia tak peduli orang sembahyang ke baca Quran atau doa teriak-teriak. Ya. Padahal Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kepada Tuhanmu dalam keadaan merendah diri dan suara yang rendah, yang lunak. Karena kita mohon kepada Tuhan yang sangat mendengar. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW dalam keadaan itikaf, dengar suara sana kuat, suara berdoa, berzikir sana, baca Quran sini. Nabi buka tirai. Dia kata, hai, ketahuilah bahawa setiap kamu ini munajin Rabbah. Setiap kita ini bermunajat dengan Tuhan. Tak payah bertanding membesarkan suara macam itu. Rendahkan suara, doa dengan suara yang rendah, baca perlahan gitu, supaya tidak mengganggu antara satu sama lain. Ya, so itu di antara kaidahnya tadi. Apabila imam, ya, selepas membaca Fatihah, baca amin, ada saktahnya lama situ, maknanya diam situ,
untuk memberi peluang makmum tadi baca Fatihah, ya, karena tidak mau terganggu Fatihahnya tadi itu, ya, sehingga agak-agak kalau tak selesai pun Fatihahnya hampir selesai, barulah diteruskan surah berikutnya, ya. Sehingga satu ketika ada seorang makmum di belakang Nabi, apabila Nabi baca surah, baca ayat, dia pun baca juga, mengganggu. Selepas sembahyang Nabi panggil dia, siapa yang baca Quran tadi? Ana ya Rasulullah. Jangan baca apa-apa di belakang imam melainkan surah Al-Fatihah sahaja. Ya, maknanya Fatihah. Kalau susah maka disunatkan imam buat sakta lama sikit selepas waladhdallin. Selepas waladhdallin dengan amin ada saktanya sikit, ya, supaya jangan bersambung aminnya dengan Fatihahnya seakan-akan amin salah satu ayat dari Al-Fatihah, ya. Hendaklah dipisahkan situ. Kadar sekurang-kurangnya subhanallah, amin, dan seterusnya. Selepas amin, ya, jarakkan sikit situ supaya bagi peluang makmum tadi tidak terganggu dalam bacaan Fatihahnya, karena penting dalam Fatihah tadi, ya. Itu kaidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita tak payah berteriak-teriak tadi, dengan berdoa, karena takut menimbulkan riya di situ, ya, memperdengarkan doa yang bersajak-sajak dan sebagainya, ya. Kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mau dipuji dengan doa tadi itu, karena kita mau diterima doa kita. Dan beberapa lagi contoh-contoh yang lain, ya. Jadi saya kembali kepada tadi, syarat berikutnya, hendaklah mengelakkan daripada perkara yang haram, makanan haram, minuman yang haram, ya, karena menyebabkan akan terhalangnya diterima doa-doa tadi. Karena sesungguhnya Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, ya, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Maha cantik, baik, tidak menerima melainkan yang baik belaka. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman seperti mana diperintahkan kepada Rasulnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal-amal yang saleh yang ikhlas, ya. Ya. Kemudian di antara doa yang ditunjukkan Rasulullah SAW yang paling ringkas sekali, ya, dan banyak sahabat-sahabat yang mendoakan, ya, yang mengamalkan tadi. Apa kata Sayyidina Ali? Aku diajarkan oleh Rasulullah SAW doa pendek. Saya tidak meninggalkannya, ya, sebab apa dia kata? Allahumma, ya, Allahumma hdini wasaddidni, ya, dua potong saja. Allahumma hdini wasaddidni. Kadang-kadang dipanjangkan sedikit. Allahumma inni as'alukal huda wassadad, sama juga. Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah, tunjuki aku ya Allah, beri hidayah kepada aku ya Allah, wasaddidni, dan perbetulkan aku ya Allah, ya. Sama juga Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Sadad saddidni, saddada yusaddidu, sawwaba yusawwib, taswib, maknanya memperbetulkan, ya. Jadi maksud daripada doa yang sangat pendek tadi itu, Allahumma hdini, hidayah itu luaslah, ya. Ya Allah, tunjuki aku ya Allah. Allah memberikan petunjuk hidayah kepada hamba-Nya, bermakna ada dua situ. Diberi ilmu yang betul tadi, yang bermanfaat, dan diberi taufik, dituntun oleh Allah untuk memperbetulkan amal-amal solehnya tadi. Itu yang terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjuk ya Allah sirat, jalan yang lurus. Mana diberi pengetahuan yang betul, dibimbing supaya dapat istiqamah dalam menjalankan, ya, kehendak hidayah tadi itu, ya. Jadi wasaddidni, ya, maknanya ay waffiqni
Shawwibni, perbetulkan segala tindakan aku ya Allah. Perbetulkan ucapan-ucapan aku ya, supaya tidak tergelincir. Perbetulkan akidah aku ya Allah. Ya. Karena makna tasdid di sini, saddid ini, supaya Allah memberi taufik atau menuntun hambanya melakukan perkara yang betul belaka, supaya tidak sesat dalam perjalanannya. Ya. Sudah dalam Al-Quran dalam surah Al-Zab mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. As-sadad, sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah, ucapkanlah kata-kata yang betul, qawlan sadida. Ya, yang kata-kata yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan. Apa janji Allah kalau kita sentiasa betul tadi? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengislahkan, memperbaiki segala tindak laku perbuatan kamu. Di samping itu mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Jadi ada dua faedah situ dengan kata-kata yang betul. Ya. Apabila Allah memberikan tasdid tadi, pembetulan tadi, pertama sekali salahul amal. Ya, kita akan ditakdirkan baik belaka amal perbuatan kita dengan ikhlas. Ya. Yang kedua, maghfiratuz dzunub, mendapat keampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nampaknya doanya pendek saja. Allahumma hdini wasaddidni. Kalau kita mendoakan orang lain, Allahumma hdihi, laki-laki, wasaddidhu, ya, bagi hidayahmu ya Allah kepada si fulan, dan perbetulkan dia sikapnya dan segala tindak tanduknya dan sebagainya. Ya, nampak pendek, tapi itulah dikatakan jami', ya, menghimpun segala makna yang luas tadi itu. Ya. Kemudian tunjuk lagi doa apabila ada orang masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain daripada diajar kaifiat salat dengan segera di situ, maka kena ada satu riwayat didatangi Rasulullah SAW seorang lelaki. Ya Rasulullah, selepas aku salat ini, kaifa aqulu hina as'alu rabbi, macam mana aku kata, apa aku ucapkan apabila aku mohon kepada Tuhanku. Ya, dibagi doa yang pendek saja. Qul, katakanlah, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni. Diulang-ulang. Bukan seorang dua saja ya Rasulullah, setiap datang masuk Islam baca itu. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya. Karena doa ini mencakupi kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Allahumma ghfirli khusus untuk akhirat. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, supaya selamat di akhirat. Warhamni, minta rahmat kasih sayang Allah. Wahdini, hidayah Allah. Wa'afini, keafiatan dan rezeki, itu dunia dan akhirat. Ya, macam mana uraian doa tadi? Jadi apabila minta Allahumma ghafirli, ya, dia kata tak payah uraikan, ya Allah ampun dosaku ini semua satu-satu semua. Ya, secara umum. Lain kalau taubatan nasuha dosa besar, kena sebut katanya. Tak boleh main begitu saja. Maknanya ya Allah ampunilah dosa aku ya Allah. Padahal orang diajar tadi, orang yang asalnya tidak Islam masuk Islam. Dengan masuknya Islam saya memang terhapus dosa semua. Tetapi Rasulullah diajar lagi, menunjukkan bahwa kita manusia ini tidak terlepas daripada kesilapan dan dosa. Perlu kita sentiasa mohon keampunan di sisi Allah. Karena dalam satu hadis mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam memang banyak membuat kesalahan.
Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada Allah, ya. Warhamni, minta rahmat Allah. Ay asbiq alayya rahmatak, ya Allah sempurnakanlah nikmatmu terhadapku ya Allah, ya. Maknanya supaya sempurna tadi, ya, kita terlepas daripada segala kesusahan, ya, mendapat apa yang kita idam-idamkan tadi, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan maghfirah tadi supaya kita terselamat, bukan saja diampuni dosa kita, supaya terselamat daripada dosa-dosa kesalahan dan terselamat daripada siksa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berdosa tadi, ya. Wahdini sudah tadi kita baca, wahdini beri hidayah, petunjuk, ya. Maknanya supaya diberi ilmu yang bermanfaat dan dibimbing oleh Allah supaya dapat memperbetulkan dengan sempurna amal-amal yang soleh tadi itu, ya. Minta hidayah, ilmu dan taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afini pula, minta afiat. Ini luas. Apabila Pakcik Rasulullah Abbas suatu ketika minta kepada Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang ringkas yang boleh menyelamatkan aku. Apa dia kata? Ya ammi salil afiyah, wahai Pakcik, minta afiat kepada Allah, itu saja. Minta keafiatan. Hari yang kedua pergi lagi, itu juga jawabannya. Hari yang ketiga, itu juga. Ya ammi, minta Allahumma inni as'alukal afiyah. Dalam satu riwayat mengatakan ditambah satu al-afwa wal afiyah. Padahal walaupun maksudnya sama, tambah lagi wal mu'afat, sama juga. Mu'afat merangkumi dua tadi, ya. Apa yang dikatakan al-afwa wal afiyah? Dia kata kalau Allah menerima doa kita dua ini, dua saja, al-afwa wal afiyah, memang selamat dunia dan akhirat. Apabila kita minta Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah, aku minta padamu ya Allah kemaafan. Apabila dosa kita dimaafkan, selamat di akhirat, tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah pula bukan hanya setakat sehat, sehat walafiat, tidak. Afiyah maknanya supaya kita terselamat dari segala perkara-perkara yang kita tidak sukai, gangguan-gangguan, termasuk sakit, ya, segala bencana yang kita hadapi, gangguan-gangguan yang lain, itu afiyah, minta diafiatkan, diselamatkan, ya, daripada segala gangguan tadi ataupun yang menyusahkan. Al-afiyah, kalau itu diterima Allah, al-afiyah, mana kita tak ada masalah di dunia, selesai, sehat walafiat, bebas dari bencana yang menggelisahkan, yang merunsingkan dan sebagainya. So dia kata, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya, ditambah wal mu'afat dan da'imata fid din, dan seterusnya, itu tambahan saja dan seterusnya. Itu begitu ringkasnya doa yang diajarkan kepada Hamzah Pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'afini, ya. Jadi maknanya selamatkan aku ya Allah daripada segala gangguan penyakit. Penyakit pula ada dua jenis yang kita minta supaya kita diberi afiat. Dia kata penyakit jasmaniah dan penyakit rohaniah, ya. Kalau penyakit jasmaniah, kalaupun kita tidak disembuhkan tadi, ada juga pahala yang kita harapkan, ya. Karena segala gangguan pada tubuh badan kita, kita sabar menerimanya tadi, itu sebagai takfir, penghapus terhadap dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan tadi itu. Tetapi penyakit hati tidak langsung memberikan penghapusan dosa. Penyakit apa? Ada hasad, dengki, takabur, ujub dan sebagainya. Tak ada langsung kebaikannya, ya. Malah merusakkan dunia dan akhirat kita. Dia kata fasadud dunya wal akhirah waliya'adzubillah. Itu maradul qalb, penyakit hati, ya. Suatu apabila kita minta wa'afini, Allahumma inni as'alukal afiyah, semoga kita diselamatkan daripada Allah, disembuhkan daripada segala penyakit,
sama ada penyakit jasmania atau penyakit rohania, penyakit hati tadi, syiriknya, kemunafikannya, ya, dan segala sifat-sifat yang tercela. Itu kita minta kepada Allah supaya kita diselamatkan tadi, ya. Kemudian warzuqni, ya, Allahumma inni, ya Allah, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni, ya, warzuqni, minta supaya rezeki Allah. Dia kata rezeki sini masuk semua, ya, bersangkut dengan tubuh jasmani kita, makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, segala keperluan, ya. Termasuk juga rezeki yang ada sangkut paut dengan rohaniah kita, yaitu diberi ilmu yang bermanfaat, ya, dengan melakukan amal yang soleh, ya, dan mempunyai akhlak yang mulia. Itu semua adalah rezeki, ya. Karena setiap manusia ada rezeki masing-masing. Rezeki, ada rezeki kan tadi dengan akhlak yang mulia, namun dia miskin pula misalnya, ya. Ada berikan rezeki anak banyak pula, ya, susah hidupnya, ada banyak, ya. Cara Allah nak bagi hambanya tadi, banyak tanggungannya, diberi kesusahan dan sebagainya. Itu semua penghapus dosa kepadanya, ya. Ada pula itu kaya raya tak ada anak, ya, lain-lain rezekinya, ya. Maka manfaatkanlah rezeki-rezeki yang datang, ya. Jadi kesimpulannya tadi itu contoh-contoh daripada doa yang jami', ya. Kemudian terakhir sekali saya ceritakan satu lagi doa yang selalu kita doakan yang sangat baik, ya, karena dia kata doa ini adalah memberikan ketenangan jiwa kita di dunia dan di akhirat, ya. Dan selalu kita mendoakan, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda, sama juga tadi Allahumma hdini, ya Allah aku mohon kepada Engkau, ya Allah, petunjuk, hidayah, ya. As'alukal huda wat-tuqa ataupun wat-taqwa, sama dua-dua hadis ada, kedua sama mana, ittaqa yattaqi ittiqaan tuqan wa tuqatan taqwa, sama artinya, ya, mana takwa, ya, minta ketakwaan, minta suka berjaga-jaga, ya Allah, berwaspada daripada melalui jalan-jalan, ya Allah, ya. Karena apabila Abu Hurairah ditanya oleh seorang sahabat apa dia katakan ketakwa yang sebenar, dia kata ibarat seorang masuk dalam sebuah jalan lorong-lorong yang ada situ lubang-lubang banyak, ada duri-duri. Macam mana cara berjalan? Dia kata dengan cara berhati-hati. Itu dikatakan takwa. Ada orang bertakwa, orang berhati-hati, ya. Hati-hati mana? Kalau ada sesuatu yang bahaya itu dia mengelak, ya. Ada dosa situ dia mengelak. Itu orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta diberikan supaya bertakwa kepada Allah, ya. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf. Al-afaf maknanya al-kaffu 'anil ma'asi, ya, supaya diberi sikap menahan diri melakukan dosa, maksiat, ya, sifat keberhati-hatian juga, ya. Jauh daripada perzinaan, jauh daripada yang macam-macam, ya, yang maksiat tadi, ya. Wal ghina maknanya kekayaan. Kekayaan maksudnya sini tidak bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena al-ghina ghina nafs, ya, al-qanaah wa ridha. Kekayaan yang sebenar, kata Nabi, ialah kekayaan diri manusia itu dengan Allah bagi sifat qanaah, merasa puas dengan rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ridha menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak tamak, ya. Nah, sehingga timbul rasa dengki, rasa dendam, marah dengan orang, ya, persaingan yang tak sehat dan sebagainya. Jadi orang kaya tadi itu dia kata orang yang merasa serba cukup, tidak banyak keperluannya. Dan orang paling miskin adalah orang yang paling banyak keperluannya. Walaupun sudah banyak harta tapi banyak keperluannya, tak pernah merasa cukup.
susah memberi orang seperti ini. Ya, ini tak cukup, itu tak cukup. Akhirnya begitulah hatinya sampai mati. Tak pernah merasa kaya. Ya, karena tak betul cara pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam satu hadis qudsi Allah menjanjikan, ya, Ibnu Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra wa illam taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, ya, luangkan seluruh masa hidup kamu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku, mencari ridha aku. Apa yang kamu buat, cari ridha aku, itu jadi ibadah semua. Kalau begitu cara hidup kamu, aku akan isikan dada, isikan hati kamu perasaan kaya, tentram, tenang hidup kamu, dan segala keperluan kamu aku akan tutupi, kata Allah. Wa asuddu faqra. Ya. Tetapi kalau kamu tidak berbuat demikian, kamu tidak menjadikan semua hidup kamu tadi konsep ibadah kepadaku, tidak mencari ridha aku dalam apa yang kamu buat tadi, mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqraka. Aku isi tangan-tangan kamu banyak sibuk kerja sana, kerja sini, kejar sana, tetapi namun tak pernah merasa kaya. Miskin saja, tak pernah cukup, kejar sana, kejar sini sampai masuk kubur. Ya, itu orang yang tidak menjadikan hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketenangan, ketenteraman jiwa itu dalam sikap pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, mencari Allah Ta'ala. Itulah sedikit daripada contoh-contoh doa yang jami' yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan kita boleh menjadikan satu contoh doa-doa tadi. Ya. Ya, walaupun ada hadis mengatakan, Aisyah kata kalau Nabi berdoa lenguh, lama kita berdoa, karena Nabi kebanyakan diulang-ulang doanya 3 kali, ya, untuk menguatkan lagi tadi. Ya. Dan kadang-kadang kita pula ambil satu-satu doa Rasulullah, tapi banyak sangat itu jadi panjang juga. Ya. Tidak ada salahnya. Tapi dia kata elok yang jami', ya, ya, ringkas tapi padat, itu yang terbaik sekali. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit apa yang saya sampaikan dalam tazkiyah, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, ya, dan kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna wa 'allimna asrar ayat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.